Ketika harapan Indonesia meraih medali emas Olimpiade lewat cabang olahraga bulu tangkis rontok, kejutan muncul dari panjat tebing. Kamis 8 Agustus 2024, kalau waktu Indonesia Barat tengah mendengarkan azan dari masjid-masjid, sosok Fredrik Leonardo sedang mengatur nafasnya untuk menghadapi pemanjat Cina Wu Peng di Le Beurse Climbing Venue. Jutaan pasang mata masyarakat Indonesia terpaku, menahan nafas dan berteriak saat lampu hijau di sisi Fredrik menyala. Sempat tertinggal dalam start, Fredrik bisa mengakhiri final speed putra di Olimpiade 2024 dengan catatan 4,75 detik. Angka itu unggul 0,02 detik dari lawannya. Bahagia sudah jelas, tangis sudah maklum, medali emas sudah dijamin. Medali emas ini menjadi yang pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Fredrik juga merupakan atlet Indonesia pertama di luar cabur bulu tangkis yang sukses meraih emas di Olimpiade. Kegigihan dan keteguhan menjadi kunci baginya dalam meraih prestasi. Inilah kisah Fredrik Leonardo, atlet asal Pontianak yang harus melawan pekatnya asap Kalimantan demi meraih prestasi tertinggi. Fredrik Leonardo merupakan putra asli Pontianak, Kalimantan Barat. Sang ibu Rosita bercerita kalau atlet kelahiran 11 Maret 1997 ini sejak kelas 3 SD memang suka dengan kegiatan yang menantang termasuk memanjat. Fredrik kecil sering memanjat dok kapal yang ada di dekat rumah lalu lompat ke sungai. Akan tetapi panjat tebing bukan cinta pertamanya. Ia sempat tertarik dengan olahraga bulu tangkis. Namun karena sering menonton pertandingan panjat tebing, minatnya berubah ke olahraga itu. Kebetulan, guru SMA Fredrik turut mengarahkannya untuk menekuni olahraga itu. Awalnya ia belajar panjat tebing di nomor boulder, namun potensi terbaiknya justru keluar ketika bermain di nomor speed. Awalnya ibunya tidak mengizinkannya untuk menekuni panjat tebing. Ia ingin anaknya menjadi guru atau pegawai bank saja, mengingat kondisi keluarga yang kurang mampu. Hanya saja Fredrik merupakan anak yang gigih dan teguh pendirian. Keinginannya untuk menekuni panjat tebing sudah bulat. Ia tidak mau mundur. Diam-diam ia berlatih di GOR, meski lama-lama ketahuan juga. Melihat tekad anaknya yang sedemikian besar, Rosita pun menyerah. Bahkan saat hutan di Kalimantan terbakar, Fredrik tetap berlatih di tengah kepulan asap. Adapun karirnya dimulai ketika bertanding di tingkat nasional dalam lomba yang diselenggarakan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Setelah itu karirnya melesat. Berbagai prestasi level dunia telah berhasil diraihnya. Ia merupakan pemegang medali emas seri Piala Dunia 2021 di Villars, Swiss. Setahun berselang ia mendapat emas lagi di ajang serupa yang pada tahun 2022 dipertandingkan di Seoul dan Salt Lake, Amerika Serikat. Fredrik juga menjadi yang teratas dalam seri kualifikasi Olimpiade yang diselenggarakan di Shanghai, China. Di kamarnya, di Pemusatan Latihan Nasional Bekasi, Fredrik punya papan mimpi. Terdapat prakarya menara Eiffel berwarna emas. Dia menginvestasikan mimpi meraih emas yang akhirnya terwujud di Paris. Tidak ada keberhasilan yang cuma milik sendiri, dan Fredrik Leonardo sangat paham itu. Perjalanannya menuju podium emas Olimpiade adalah perjalanan bersama. Usai menerima medali, Fredrik langsung berbagi kebahagiaan dengan pelatih dan ofisial yang menjadi keluarga keduanya. Ia juga melakukan panggilan video dengan rekan-rekannya di Pelatnas Bekasi. Ada Aspar Jailolo, Kiromal Katibin, Nurul Ikamah, dan pemanjat lain yang turut memberikan selamat kepadanya. Semangat kekeluargaan bukan sesuatu yang asing di tim panjat tebing Indonesia. Saat latihan maupun perlombaan, mereka sangat kompetitif, bahkan ketika bermain game sekalipun.
Mereka menjalani naik turun kehidupan seorang atlet bersama-sama. Saat ada yang terpuruk, mereka saling mendukung. Sebaliknya, kalau ada yang berprestasi, mereka saling mengapresiasi. Tak mengherankan, Indonesia bisa sangat berjaya di panjat tebing, khususnya kategori speed. Tahun 2023 lalu, pasca Piala Dunia Panjat Tebing yang juga digelar di Paris, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk gabungan poin kategori speed putra dan putri. Sebagai kekuatan utama dunia, Indonesia telah menelurkan banyak atlet kelas wahid. Untuk kategori speed putri, selain Desak Made dan Rajia Salsabila, Indonesia juga punya Nurul Ikamah, Narda Mutia Amanda, Puji Lestari, dan sang legenda Aris Susanti Rahayu. Tim speed putri Indonesia pernah menorehkan All Indonesian Final pada ajang Asian Games 2018 lalu. Kala itu duel mempertemukan antara Aris Susanti Rahayu dengan Puji Lestari. Laga itu dimenangkan oleh Aris dengan catatan waktu 7,61 detik. Sementara di sektor putra, selain Fedrik, Indonesia juga punya Rahmat Adi Mulyono, Aspar Jailolo, Alfian Muhammad, Kiromal Katibin, Sabri, dan bintang muda Raharjati Nur Samsa. Adapun medali emas yang diraih Fedrik akhirnya melepas ketergantungan kontingen Indonesia pada cabur bulu tangkis. Sejak kali pertama meraih medali pada Olimpiade Munich 1972, emas Indonesia selalu disumbang oleh cabur bulu tangkis. Barulah pada Olimpiade Paris 2024 ini, ketika bulu tangkis Indonesia sedang dalam masa suram, panjat tebing dan angkat besi gantian jadi tumpuan emas. Selain Fedrik, atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah juga sukses meraih medali emas di nomor 73 kg putra. Berawal dari sebuah dok kapal di Pontianak, Kalimantan Barat, Fedrik Leonardo sukses mengumandangkan Indonesia Raya di panggung tertinggi olahraga dunia. Hanya butuh waktu sekitar 4,75 detik baginya untuk dikenang selama-lamanya dalam sejarah Indonesia. Fedrik memanjat ke puncak dunia untuk memperlihatkan kebesaran Indonesia.